Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan channel Bengkel Kehidupan Hati. Pagi ini kami akan mengupas tentang rezeki ya, karena banyak orang hidup itu yang dikejar hanyalah rezeki, duit. Nah, cuman orang tadi sibuk dan bingung jalannya dari mana mendatangkan rezeki itu kan. Nah, ini dari cara yang sederhana aja, intinya gini ya, kemarin sudah saya bahas ya masalah orang hidup ya. Orang hidup itu harus tahu tujuan hidup. Jika orang hidup itu tidak tahu tujuan hidup, maka dia akan kesasar di dalam dunia ya, selamanya. Dia tidak akan bisa kembali ke alam langgeng atau alam kubur itu dengan tenang ya. Karena dia belum tahu jalannya, apa yang dicari tadi belum ketemu kan gitu loh. Tapi kalau orang sudah ketemu dengan apa yang dicari di dalam kehidupan yang paling terpenting, maka dia akan ikhlas meninggalkannya. Meninggalkan dunia itu akan ikhlas. Tapi kalau orang hidup tidak tahu tujuan hidup, maka dia tidak akan bisa pulang karena belum mendapatkan apa yang dia cari tadi, bekal untuk jalan di alam langgeng. Dia belum ada bekal ya, karena masih berat dunia, nafsu dunianya itu luar biasa. Nah maka dari itu kami akan mencoba menerangkan, menjelaskan cara-cara menarik aura rezeki ya, melalui cara yang sederhana aja ya. Karena orang ini, semua orang yang dicari adalah rezeki ya. Satu ini, orang itu kalau pengen rezekinya datang terus ya, kita harus pandai-pandai bersyukur ya. Nah, caranya bersyukur itu yang bagaimana ya? Kita mulai dari bersyukur ikhlas ya. Bersyukur ikhlas itu intinya begini. Dari cara kita makan, kita harus sopan ya kan. Dari cara kita makan harus sopan. Maksudnya sopan itu duduk sila, kita hadapi makanan tersebut sama dengan kita ibadah atau sembahyang ataupun ngaji. Mantep maring Gusti, kita syukuri nikmat yang telah diberikan, kita rasakan, kita nikmati, kita resepi dan kita syukuri ya. Mau makan kita baca doanya ya kan. Nah, sudah makan kita resepi ya, enak dan tidaknya kita resepi dengan naluri rasa yang luar biasa, yang penuh dengan rasa yang penuh kenikmatan ya. Nah itu. Dan sudah makan kita harus mengucapkan alhamdulillah, kita menyukuri nikmat yang sudah diberikan dengan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan, bisa menikmati makanan tersebut. Nah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu. Kita sudah kenyang habis makan, kasarnya begitu toh. Nah, terus yang lain, bila mana kita bepergian, kemanapun kita mau pergi ya, itu harus baca doa. Di dalam perjalanan kita pun harus berdoa, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat ya kan. Nah, habis itu kalau sudah datang ke tempat tujuan, kita ucapkan syukurlah alhamdulillah atau alhamdulillah birabbil alamin, kita sudah sampai tujuan yang kita datangi kan, itu yang kita tuju kan. Nah, terus bila mana kita mendapatkan rezeki, terutama uang ya, itu harus pintar-pintar syukur. Kita syukuri seberapa kecil pendapatan kita di dalam pekerjaan atau di dalam rezeki, kita syukuri. Jangan kita rutui istilahnya itu, maaf ya, di mulut kita ngomong alhamdulillah, tapi di hati kok cuma segini, kok kecil gini. Jangan, itu akan semakin jauh ya. Itu akan semakin jauh, rezeki kita semakin jauh, kita akan ditinggalkan rezeki ya. Dan yang lain ya,
Jadi orang jangan sekali-kali mudah mengeluh. Jangan sekali-kali mengeluh, ya. Di dalam ilmu Jawa ataupun ilmu primbon itu salah satunya itu orang yang ngeluh, orang yang sedih itu malah bukan mendatangkan rezeki, dia akan malah akan ditinggalkan rezekinya. Rezeki semakin jauh, kan itu. Dan lagi ya, kalau untuk anak-anak sekarang kan tidak memahami dari situ, ya kan. Nah, karena ya kalau kita hidup itu bisa menyukuri kita dikasih kesehatan, kita disyukuri, kita menyukuri masih bisa makan, kita menyukuri istilahnya kita masih bisa bernapas di saat hari ini kan. Nah itu kita syukuri, karena kita belum tentu besok itu kita bisa bernapas atau bisa berjumpa dengan udara segar, ya belum tentu. Orang kebanyakan itu terlalu banyak ego, terlalu banyak kendak, terlalu banyak cita-cita, padahal orang itu kan belum tentu masih dikasih kesegaran di dalam kehidupan, menjalani hidup itu belum tentu orang itu akan bisa merasakan di hari esok, ya. Kita setiap misalnya pagi kita mengucapkan alhamdulillah habis bangun tidur, ya kan. Nah sudah lewat dari satu hari setengah habis maghrib, kita ucapkan alhamdulillah, kita bisa melewati kehidupan hari ini tadi dengan penuh kasih atau penuh sayang, penuh keselamatan, penuh rahmat. Nah, itu contoh ya, itu contoh. Karena kebanyakan orang itu kan terlalu menyepelekan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Contohnya kesehatan, ya. Nah itu. Karena saking minimnya orang itu mengerti rasa bersyukur, mengucap syukur dengan Yang Maha Kuasa, maka rezeki tadi hilang, ya. Rezeki tadi menjauh. Nah itu. Kalau kita pengen tidak ditinggalkan rezeki, pinter-pinterlah bersyukur, pandai-pandailah mengucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, aku masih dikasih kehidupan, aku masih bisa menghirup udara segar, aku masih bisa jumpa dengan kawan-kawan, aku masih bisa jumpa dengan keluarga. Itu harus disyukuri, karena namanya rezeki itu datang itu dari mana-mana, dari kawan, dari tetangga, dari saudara, dari mana-mana pun, itu semua atas izin Yang Maha Kuasa. Nah, kita itu tinggal menyukuri dan meminta dari Yang Maha Kuasa, itu minta keselamatan, ya penuh berkah, penuh rahmat dan penuh hidayah, ya, dan berusaha. Itu memang sudah kewajiban manusia. Cuma manusia kadang-kadang kan meremehkan apa yang sudah diberikan kepercayaan dari Yang Maha Kuasa, itu kita kadang-kadang meremehkan, kurang bersyukur dan kurang menyukuri, ya kan. Ya itu suatu contoh ya. Makanya di sini kami mencoba untuk mengupas, ya, istilahnya ataupun membuka rezeki, ya. Awal rezeki itu ini tahap-tahap dasar, ya, ibaratnya tahap-tahap dasar. Karena anak sekarang itu untuk melakukan ataupun untuk mengucapkan syukur yang benar-benar syukur itu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan naluri rasa, ya. Makanya saya mengupas ibarat kata tentang rezeki ini, ya, mudah-mudahan bisa bermakna dan bisa bermanfaat untuk semua masyarakat ataupun kawan-kawan atau saudara-saudara dimanapun kawan-kawan berada atau saudara berada, ya. Ini mungkin aku cukup yang ini aja untuk thread 1, ya, ini tentang kerezekian, ya. Aku buka untuk thread 1-nya mungkin cukup ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang melihat, untuk yang mendengarkan, untuk yang belum tahu, ya. Maksudnya sebab rezeki datang dan sebab rezeki itu lari atau meninggalkan itu dikarenakan apa, kayak gitu, ya. Jadi intinya kami
mau minta maaf kepada seluruh kawan-kawan atau saudara-saudara bila mana cara menjelaskan ini tadi kurang saudara memahami ya, kurang bisa dipahami. Tapi saya bukan mengada-ngada, itu fakta yang kami rasakan ya. Karena sebenarnya kerezekian itu bukan harta. Sebenarnya kerezekian itu adanya di rasa kesehatan tadi. Itu rezeki yang tidak bisa dibeli ya, tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, mungkin itu saja, lebih dan kurangnya aku minta maaf dari cara penyampaianku. Dan untuk ini kami mohon bantuan dengan seluruh pemirsa yang sekiranya belum like, tolong bantu like kami, komen, share guna untuk membangun channel YouTube kami ini ya. Channel YouTube Bengkel Kehidupan Hati, mudah-mudahan berkah barokah dan banyak disenangi pemirsa, banyak disenangi penggemar, kemudian bermanfaat ya. Oke, itu aja, sudah sapanya panjang ya. Tentunya kami akan mengakhiri dari seluruh percakapan ataupun pembahasan dari segi rezeki ya. Nah, itu aja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.